Kita lanjut Pak Faisal. Tadi Pak Mansur bilang bahwasanya kan Langgar itu yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan yang dulu. Nah sekarang ini mau yang dibangun mau yang mana? Yang ada sekarang atau yang mengacu kepada yang dulu? Oke, baik. Makasih. Jadi kami dinas ini kan bekerja atas hasil kajian tim ahli cagar budaya gitu. Bahwa Langgar itu ada perubahan, ya. Misalnya saat ini kan sudah tidak difungsikan lantai 2-nya. Kemudian tangga sudah ditutup. Dindingnya juga sudah dipasang triplek dan ada sebagainya. Kemudian keramiknya itu juga sedikit terhantak gitu ya. Tapi ada sempat peninggian kalau nggak salah. Kemudian terasnya dan tapi yang gambaran bangunan dari depannya itu mirip sekali dengan yang dulu. Nah jadi kita melakukan rekonstruksi, rehabilitasi dalam rangka membangun kembali dengan pondasi yang kuat dan akan membangun semirip mungkin dengan bangunan asal, tentu dengan fungsi-fungsi yang dikembalikan kepada asalnya. Karena sekian puluh tahun itu kan sudah tidak dipakai lantai 2 itu, ya tangga dan sebagainya. Jadi sifatnya itu. Nah, apakah persis? Memang ulun belum tahu nih. Apakah tim cagar budaya juga mempunyai gambar bagian interiornya? Karena yang gambar yang ada nih semuanya eksterior. Tidak kelihatan di dalam seperti apa, tapi berdasarkan saksi yang ada, Habib-Habib yang Ustadz di sana, dulu begini, Pak Imamannya juga begini. Insya Allah akan kita kembalikan, tapi yang jelas posisinya harus lebih tinggi dari jalan. Tuh ya, karena bagaimanapun jalan Pertendian dan Siring Tendian itu nanti akan terus berkembang kan, seperti itu. Nah, akan sangat bagus lagi nanti kalau ada bangunan yang kita anggap nanti menjadi replika bangunan Muktamar NU. Maka harmonis sekali ini sejarah ini, dan itu akan menjadi destinasi sejarah. Itu yang diinginkan oleh pimpinan kita, seperti itu. Nah, benda itu juga akan menjadi daya tarik bagi orang untuk mengetahui ada apa sih sebenarnya di Langgar Ahinduan, kok sampai ada benda ke situ, tahun berapa benda itu masuk ke sana dan sebagainya. Memang menurut informasi sepanjang jalan Tendian dan sepanjang jalan Jenderal Sudirman itu sampai ke Pulau Tatas itu memang daerah Jurang Bahari itu wadah perang Beladuman lah. Nah gitu kan, antara Belanda dengan pribumi yang di seberang itu gitu. Nanti itu penjelasannya. Kita akan bangun kembali sesuai gambaran asli yang bisa kita pantau. Plus bangunan tambahan yaitu berkaitan dengan NU tadi. Berkaitan dengan sejarah. Sementara yang kita bangun dulu tempat ini dulu, tempat wudhu isi ya, karena kita belum dapat gambar bangunan di sebelahnya itu gitu, seperti itu. Tapi ke depan memang ada gitu, karena kan kalau Hinduan saja itu agaknya nilai sejarahnya agak kurang ya, kurang karena berkaitan dengan usia saja 1 abad. Cuman sejarah NU makanya kita pengen himbau lah warga, siapa yang memiliki foto ya, ulun yakin ada itu. Karena ada foto-foto dulu, tapi dari samping, dari jauh, misalnya foto kayu ulun datang haji itu pas berdiri di seberang Al-Hinduan, kelihatan itu Langgar Al-Hinduan. Kemudian foto kayu ulun datang haji, sholat sunat di situ ada, dari dalam itu agak kabur. Nah kita mencari foto-foto yang sebelumnya sehingga bisa direkonstruksi, termasuk tempat Muktamar NU itu. Ya, jadi kalau ada, ya silakan datang ke dinas. Ya bagaimana nanti caranya kami bisa memperoleh foto itu, seperti itu. Nah itu mungkin Mas Agus. Kalau rencana benda itu ya kami minta kajian terus ini, karena hari ini berkembang di media sosial, ternyata benda itu mirip dengan ketel uap. Ketel uap, kapal. Pertanyaan saya, kapal apa yang nekat masuk ke Sungai Mesa itu, Sungai Matapura itu kan? Berarti dulu di bawah Hinduan itu sungai itu berarti. Ya memang. Bagaimana Mas Sore itu bisa dijelaskan kenapa bisa ada benda itu di bawah tanah itu gitu. Oke dulu, jadi kalau kita flashback lagi ke sejarah Banjarmasin awal ya, Banjarmasin era tahun 1920 itu Banjarmasin ini sudah sangat ramai karena selain menjadi pusat pemerintahan juga menjadi wilayah-wilayah dengan basis pariwisata. Makanya dulu Banjarmasin itu dikenal dengan Venesia dari timur waktu itu. Nah, waktu itu di 1920 sudah mulai beroperasi kapal-kapal dengan mesin uap atau steamboat dulu namanya, atau steam river kalau dalam bahasa Inggris. Itu melayani pelayaran antara Banjarmasin dengan Surabaya.
Jadi kadang-kadang kalau dulu itu seminggu sekali, jadi kapal datang masuk ke pelabuhan dulu di Tatas, masih sebelum ada pelabuhan yang ada di jalan Martapura, pelabuhan Martapura lama. Sebelum pelabuhan lama itu masih di Tatas. Jadi kalau kapal datang berbunyilah meriam sekali sebagai penanda bahwa kapal dari Surabaya datang itu setiap minggu. Nah setelah pemerintah Belanda berkembang juga kemudian, maka dibelilah kapal-kapal kecil, kapal sungai, atau diistilahkan namanya steam river. Jadi mulailah dikembangkan pelayaran dari kota Banjarmasin itu ke wilayah Kalteng, kayak ke Perucahu, ke mana-mana itu melalui alur Sungai Barito. Demikian juga dengan ke wilayah hulu sungai, melalui Sungai Barito, Sungai Marabahan, Negara, dan seterusnya. Nah, benda yang ditemukan itu kebetulan berkaitan ya dengan apa kejadian yang ada di awal tahun 1920. Di antaranya itu adalah bahwa indikasi utama bahwa benda yang ditemukan itu adalah mesin uap, ketel uap. Jadi kan setiap kapal dulu kan ada ketelnya, mesinnya ya, dan mesin ketel uap dengan bahan bakar batu bara. Jadi namanya itu adalah model Cochrane boiler. Cochrane boiler itu diproduksi tahun 1885. Memang ada salah satu ketelnya itu yang ditujukan yang jenisnya itu berupa ini ya, apa, untuk small river steamer atau kapal uap kecil yang melayari sungai. Jadi bukan kapal uap yang antar pulau. Jadi melayari sungai dari Banjarmasin ke daerah hulu. Nah, kemudian juga dia memakai boiler pipa air atau water steam dengan bahan bakar batu bara. Nah, dari temuan yang ada kemarin itu, setelah kami bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan peneliti juga, terutama dari lembaga kajian sejarah dan sosial budaya Pak Sahreza, itu akhirnya menemukan ada bongkahan kecil batu bara yang ada di dalam boiler. Nah, itu sedikit tidaknya menandakan bahwa itu memang ada bahan bakar batu bara yang tertinggal di situ waktu tenggelam. Kemudian juga ada beberapa pecahan keramik yang kecil, yang halus-halus, yang kecil-kecil ukurannya itu di sekitar di area. Tapi yang utama juga yang kami teliti di situ adalah kenapa batu bara ada di situ. Ternyata memang bahan bakar boiler. Nah, kemungkinan besar itu adalah bahan bakar dari ketel uap tadi, yang apakah kapalnya itu memang sengaja ditinggalkan karena rusak atau memang tenggelam. Nah, dari catatan koran ya, dulu di Hindia Belanda sudah ada koran, ada sekitar 4 atau 5 koran yang ada itu tidak ada memberitakan, belum kami dapatkan data yang memberitakan bahwa ada kapal tenggelam di Sungai Mesa. Kemudian juga di tahun itu kebetulan ada beberapa catatan tentang kapal api yang mereknya Steam River itu yang beroperasi ke wilayah Kalteng maupun ke hulu sungai. Yang ke wilayah Kalteng itu ada, ke hulu sungai terutama itu ada namanya kapal Negara. Kemudian satunya ke wilayah Kalteng, saya lupa namanya, Ceylon kalau nggak salah, itu yang ke wilayah Kalteng. Itu keduanya bermodel kapal uap kecil. Nah, kemungkinan besar sisa dari ketel uap yang ada ini adalah peninggalan dari kapal-kapal uap yang beroperasi itu di awal tahun 1920. Hal lain juga yang menandakan kenapa kami berkesimpulan awal itu karena bentuknya. Bentuk dari kata, mungkin tadi Pak Jul sudah menyampaikan bahwa itu bukan sambungan air, tapi itu kan mirip-mirip, bentuknya unik. Setelah kami bandingkan dengan ketel uap jenis Cochrane itu agak mirip, walaupun tidak sepenuhnya sama sekali mirip gitu ya, sebijian gitu enggak, tapi unsur kemiripannya di atas 50%. Hal-hal lainnya juga bahwa jangan kita lupakan di tahun 97 itu, mungkin Pak Jul masih bertempat tinggal di situ, itu pernah ditemukan bangkai kapal di Sungai Mesa tahun 97 yang waktu itu ramai sekali karena memang koran waktu itu baru Bepos yang menceritakan, yang banyak upload berita itu, memberitakan itu. Ditemukan bangkai kapal, cuman kesimpulan dari para arkeolog yang ada saat itu bahwa itu tidak bermesin. Jadi kami agak sulit menghubungkan apakah kapal yang tenggelam yang ditemukan rangkanya tahun 97 itu ada hubungannya dengan ketel uap yang kita temukan tahun 2023. Itu masih perlu penelitian lebih mendalam.
Nah, apakah itu ada nilai sejarahnya? Itu kan yang penting, apa ada nilai sejarahnya dari benda Ketel Uap itu. Saya pikir nilai sejarahnya diantaranya menandakan bahwa Banjarmasin itu adalah kota sungai yang sudah dilayari kapal, yang pasti kemudian lamanya ketuaannya juga. Jadi kan umur tahun 1920-an itu umurnya ya lebih sekitar 1 abad. Sekarang 2023. Kemudian juga yang lainnya bahwa itu merupakan benda monumental yang tentunya kalau anak sekarang itu sudah tidak tahu mesin uap itu kayak apa, apalagi kenapa ini ada di Banjar kayak itu kan cukup menarik. Jadi saya pikir mungkin kalau itu bisa ditempatkan entah apakah di samping Langgar Al-Hinduan itu akan sangat menarik. Karena perlu diingat dulu waktu pengadaan acara muktamar itu di Al-Hinduan tidak hanya di situ. Jadi orang dibawa ke Martapura. Jadi sekitar 3 hari pelaksanaan ada yang muktamar, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang seminggu ya. Itu dari catatan Abu Bakar Aceh yang ikut pada waktu itu mereka diantar kayak kita jalan-jalan. City tour. Susur sungai sampai ke Martapura. Nah, itu juga kan sangat menarik. Di masa Belanda kita sudah ada susur sungai sampai ke Martapura, dan itu tidak naik kapal biasa, kapal dayung, tapi naik pesawat yang mesin uap tadi. Jadi kapal negara itu yang sering berjalan kemana-mana. Nah, kapal negara ini juga kadang-kadang difungsikan menggandeng kapal lain. Jadi kalau kita dengar lagu-lagu Anang Ardiansyah dulu ada kapal gandengan 2 dan sebagainya. Itu ya salah satu mungkin inspirasinya dari situ, bahwa ada kapal bergandeng yang dibawa oleh kapal uap dari daerah hulu. Nah, hal lain juga bahwa di Banjarmasin itu ada 2 model kapal waktu itu. Ada namanya steamboat, ada rudder boat. Kalau steamboat itu kapal api tapi tidak bisa didayung. Nah, kalau rudder boat itu kapal api tapi bisa didayung. Jadi kalau mesinnya mati atau batu bara habis, itu bisa dipakai tenaga manusia untuk mendayung. Tapi agak jauh juga, melewati Sungai Barito gitu ya Pak ya. Agak lumayan jauh. Nah, saya pikir ini nilai penting dari walaupun masih dalam kajian, nilai penting, nilai sejarah yang cukup besar juga bagi Ketel Uap ini, karena satu-satunya kita tidak pernah menemukan Ketel Uap yang lain yang ada di wilayah-wilayah Banjarmasin. Memang dulu ada dok ya, kami dapat catatan dok kapal-kapal Belanda itu ada di Kuin, kemudian ada di wilayah Sungai Mesa, tapi di situ tidak pernah di Kuin kita temukan ketel yang sama dengan yang ditemukan di Langgar di lokasi Langgar Al-Hinduan. Jadi saya pikir ini bisa menjadi benda-benda monumen ya, kenang-kenangan di masa lalu. Awal-awalnya Banjarmasin itu dilayari oleh kapal-kapal uap yang masih berbahan bakar batu bara. Nah, gini Pak Mansur. Iya, Pak. Kalau itu berarti itu fix ya, artinya ya persentasenya sangat tinggi bahwa itu ketel uap ya. Kalau kita kan sebagai orang-orang zaman sekarang kita tidak bisa menggambarkan kapal itu bagaimana ketel uap. Itu nanti bisa tidak digambarkan. Mungkin nanti apakah nanti Pak Jul Faisal bikin replika posisinya itu. Bisa tidak itu Pak Jul? Ya, saya pikir ini kan kajiannya masih terus lakukan. Kebetulan Banjarmasin punya museum kan. Nah, museum Kayu Baimbai. Di museum itu kan ada salah satu fungsinya untuk menggambarkan sejarah Kota Banjarmasin. Di situ sudah ada meriam yang dipasang. Saya pikir ketel uap ini juga bisa dipasang. Nah, nanti di belakangnya tuh ada semacam diorama. Ya, bagaimana sih bentuk kapalnya supaya imaji orang tentang ketelnya seperti ini, kapalnya seperti apa besarnya, dan kemudian ada sedikit sejarahnya. Kita melihat museum-museum di Jawa. Maka itu saya tetap berharap teman-teman cagar budaya untuk terus melakukan kajian, syukur-syukur bisa menemukan kapalnya seperti apa, seperti itu ya. Dan kemudian juga mengkaji juga apakah ini bisa patut diduga sebagai benda cagar budaya, misalnya. Tentu ada syarat-syaratnya kan. Maka akan lengkap sekali. Kita punya benda cagar budaya, kita punya saksi berupa benda tentang bagaimana majunya peradaban Banjarmasin tahun 1920-an, di mana sudah ada lalu lintas kapal-kapal yang uap seperti itu, dan saya pikir tidak semua daerah punya seperti itu. Jadi tentu ini akan masih kita kaji. Nanti soal penempatannya kita menunggu arahan Pak Wali. Kalau saya sih berpikir itu di museum Wasaka, museum Kota Banjarmasin yang ada di Teluk Layan itu, karena pas betul. Tinggal mencari
Bang Mas, ini tugas Pak Mansur nih. Bagaimana kapalnya itu? Kapal Kapalnya sehingga tadi ini katakanlah anunya, ketelnya, lalu di atas meja kan, lalu nanti digambar di belakang ada diorama seperti ini kapalnya. Menarik itu. Menarik. Ya. Artinya ketelnya seperti ini besarnya. Kapalnya bagaimana, sebesar apa gitu kan. Sungainya waktu itu seberapa luas sehingga kapal itu bisa masuk dan sebagainya. Apalagi dapat sejarah terdamparnya gitu. Itu kan. Itu mungkin. Jadi yang untuk yang di Al Hindun sendiri itu yang di samping bangunan sampingnya itu berkaitan soal anunya saja, Hindunnya saja dan NU-nya saja. NU-nya saja. Ditambah lagi dengan sebenarnya kalau kita punya waktu dan tenaga, saya pengen digali itu jalan raya di depan Al Hinduan itu. Iya. Karena tidak mungkin kalau ada kapal terdampar hanya ketelnya guling sendiri gitu kan. Pasti ada aksesori lain yang terkait itu. Karena kalau dilihat gambarnya itu kan ada besi penunjang yang memutar. Jangan-jangan ada juga. Nah, cuma kita menunggulah karena kalau dibongkar tuh habis jalan itu yang di depan itu. Bang Mansur gimana? Dugaannya ada nggak benda lagi? Ada lah Pak Mansur. Dugaan kami ada. Jadi benda itu kan tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Ada rangkaian mesin ketel uapnya yang memang kalau dulu agak besar di awal waktu kali Kohran menemukan ketel uap kan besar, tapi dalam perkembangannya kekinian itu bisa disederhanakan ketel uap itu. Akan tetapi memang tentunya ada unsur-unsur atau benda-benda penunjang, bukan hanya ketel tapi ada putarannya dan sebagainya. Itu ada bagian as yang patah kelihatan di situ. Itu teknologi ada nggak Pak Mansur? Bahwa di bawah situ ada misalnya ada rodanya atau bisa jadi. Jadi yang paling utama juga di situ adalah cerobong asap. Jadi kan setelah ketel uap itu kan nanti ada cerobong asap yang panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat kapal Titanic misalnya kan itu ada cerobong asapnya sampai 4 biji gitu ya. Apalagi ini cuma ketel uap mesin kapal yang kecil, mungkin cerobong asapnya tidak banyak. Jadi yang kami lihat itu ada 2 kapal yang menjadi prototipe dari mesin uap ini yang mungkin cocok. Diantaranya itu adalah kapal negara, kemudian satunya kapal Selaton, bukan Ceylonnya Selaton. Nah 2 kapal itu yang sangat mirip, yang sangat cocok spesifikasinya dengan mesin uap yang ada. Nah kalau dilihat apakah di lapangan itu kemungkinan ada, saya pikir itu ada. Nah ini kami masih berusaha menghubungkan nih, apakah yang ditemukan tahun 97 itu ada terkubur memang kapal itu masih di area Sungai Mesa. Nah apakah ada hubungannya dengan kedua hal ini, tentunya sangat perlu ditelusuri. Pak Jul Faisal ini memberikan waktu buat untuk tim-tim sejarahnya untuk misalnya bangunan Langgar nanti dulu dibangun ini khusus sejarah dulu bekerja gitu. Langgar tidak bisa ditunda ya karena Desember selesai 5 bulan. Tetapi ulun yakin itu tidak lagi berada posisinya di bawah Langgar karena semua sudah digali kan untuk penanaman tiang dan sebagainya. Jadi itu di depan di jalan raya itu, ya kata uapnya kan ngadep ke sana itu. Ya, saya pikir kajian Cagar Budaya sudah memberikan penjelasan dan sudah terang benderang. Ini bendanya ini, yang belum tentu melihat kapal apa sih yang punya peninggalan ini, kemudian bentuknya seperti apa. Kemudian juga nanti kalau ada rekomendasi, saya nunggu rekomendasi, misalnya kepada pemerintah kota, mohon diadakan penggalian. Nah, itu soal lain, itu soal lain ya. Tentu akan menarik saya pikir ya. Penggalian ini saya mendukung itu sebenarnya penggalian itu karena pasti dia tidak berpikir sendiri. Nah itu mungkin. Ya. Berarti siap Bang. Oke, mungkin menyambung ya Pak Jul karena waktunya masih ada Bang ya. Iya. Jadi itu tadi masih tentunya ini kan warisan untuk ilmu pengetahuan, warisan untuk generasi muda. Karena mungkin generasi kita ke puluhan tahun, ratusan tahun ke depan mungkin nggak akan pernah lagi melihat benda-benda yang sama. Tentunya masih, seandainya masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Dan mungkin kalau benda-benda yang tidak bisa lagi diselamatkan terkubur ya mau gimana lagi. Tapi paling tidak yang ada dulu yang peruntukan yang ketel uap ini tadi. Mau kita apakan ke depannya? Apakah akan menjadi sebuah pajangan ya, monumen yang ada di samping atau ditempatkan di dalam ini, karena berat ya Pak ya, berat ditempatkan di dalam museum, itu mungkin nanti dari dinas yang akan mengaturnya. Tapi yang pasti kami dari awal sudah diberi waktu oleh dinas untuk melihat, menyelidiki, karena memang yang kemarin ditemukan itu bukan cuman
keteluap itu, tapi ada pecahan keramik juga. Uang logam saya belum dapat, tapi di penelitian tahun 97 itu ada uang logam. Keramik apa Pak Mansur? Ya, keramik apa artinya? Cina kah? Keramik Cina. Gitu. Seperti itu modelnya, tapi sudah dalam kondisi pecah. Nah, itu juga sangat menarik yang tentunya menandakan bahwa dulu memang di Sungai Mesa ini sangat ramai orang-orang berdagang. Karena dulu kan di situ perlu kita ingat bahwa dulu itu Sungai Mesa di lokasi Alhinduan sekarang itu kalau tidak salah itu perbatasannya Pak ya antara Pecinan dan Sungai Mesa. Saudagar punya itu. Para ada dua kampung. Jadi di sini kampungnya orang Cina Pecinan, di sini Sungai Mesa kampungnya orang Banjar. Ya, orang Banjar dan saudagar Arab sebenarnya karena Habib banyak di sana. Saudagar Arab gitu. Ada lagi kampung Melayu. Menyeberang dari kampung Melayu, naik dari kampung Sasirangan naik jembatan. Ada pasar lama yang dulu namanya Kampung Jawa. Gitu. Kesamping lagi ada kampung Bugis, ada kampung Arab. Nah, kalau kesininya di jalan Jalan Jenderal Sudirman itu ada kampung orang Belanda. Dulu namanya Kampung Amerong. Nah, itu sekitar sekarang dari jalan yang rusak sekarang Pak ada ya. Di depan yang bakal jadi rumah dinas itu batasnya sampai ke jembatan masuk ke area depan Sabila. Atas. Nah, itu Kampung Amerong. Dan satu lagi Kampung India Pak, saya lupa. Itu di Kampung Ketupat. Kampung Ketupat ya. Iya, itu sekitar area Sungai Baru sekarang. Nah, itu karena memang kita temukan masih banyak keturunan India Banjar yang ada di situ. Jadi saya pikir ini Banjarmasin ini sebenarnya komplit ya. Sungai Mesa ini ada di posisi tengah-tengah antara Pacinan, Sungai Kampung Gedang, Sungai Melayu, Kampung Melayu dan Kampung Jawa. Dan itu semuanya tentunya menandakan bahwa ini Alhinduan ini posisinya di sentral. Sangat menarik dan untungnya masih bisa kita lihat ya sampai sekarang. Jadi posisi antara kampungnya orang Banjar dengan kampungnya orang-orang Tionghoa. Pacinan. Mungkin masa lalu ini tuh Alhinduan dan Sungai Mesa mungkin Pak Jul yang lebih banyak tahu ya. Karena beliau saksi hidup. Kayaknya perlu diolahkan peta tuh Pak. Artinya ini kampung Melayu, ini Hinduan, ini kampung Melayu, ini kampung Arab, kampung apa gitu. Belanda dulu kan sengaja memang mengelompok-kelompokkan untuk memudahkan pengawasan. Tetapi kita dapat keuntungan juga, jadi komunitas itu jadi terbentuk. Dan di situ bukti bahwa walaupun kita berdampingan dengan Cina, dengan Madura, dan nggak ada permasalahan konflik etnis, itulah hebatnya Banjarmasin ya. Di kelompok-kelompokan tapi tetap bagus. Maka itulah sebenarnya setiap daerah tuh pasti punya peninggalan-peninggalan. Kita nggak tahu sejarahnya. Meriam ditemukan di seberang itu kan karena ada perbaikan jalan. Jadi bahasa kita tuh bilanya kada ada gawian nang pas-pasan tuh kada tegali gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti kita menunggu arahan kalau memang rekomendasi dari Pak Mansur dan kawan-kawan itu digali dan arahan pimpinan digali, bakal ramai nih. Nanti Bitak bakal ngundang lagi karena sejarah. Jadi itu dulu Bang. Jadi memang Sungai Mesa ini sejarahnya memang sudah lama ya. Awal sejak digali kan sebenarnya Mesa ini kan nama dari yang menggali terusan. Kiai Mesa Jalantri itu menggali terusan yang menghubungkan antara Sungai Martapura dengan ini ya Pak ya. Tembus di samping Sungai Mesa, di simpang Sungai Mesa, tembus sampai ke Lontong Olaris, ada jembatan kecil. Nah, udah tertutup semua itu. Nah, itu sayang sekali. Jadi itulah namanya dulu Sungai Mesa. Sehingga dalam perkembangannya kemudian Mesa ini strategis memang karena dulu juga Istana Sultan Banjar yang Sultan terakhir Sultan Adam itu ada dibangun di seberang. Di dekat mungkin entah apakah di sekitar lokasi Alhinduan sekarang atau tidak, tapi yang kami dapatkan petanya itu ada rumah Sultan Adam, rumah Sultan ya cuma ditulis. Kemudian ada dulu pertama kalinya orang Banjarmasin mengenal kaca, jadi namanya Balai Kaca. Jadi semacam kalau dulu tuh kayak peranginan tempat istirahat Sultan. Nah itu juga ada di seberang. Nah, kenapa pemerintah Belanda menetapkan lokasi itu di seberang? Karena supaya lebih mudah mengawasi. Dulu Belanda itu takut raja kalau mau berontak ya. Jadi dari seberang sini kantor residen bekas kantor gubernur Kalimantan Selatan itu bisa dari memantau raja itu Sultan itu dari seberang.
Karena dulu dua istana itu dua. Jadi istana Sultan Banjar yang di Banjarmasin, istana Sultan Banjar yang di Martapura. Nah, jadi kalau ke Banjar itu mudah sekali diawasi oleh Belanda ini, siapa yang datang menghadap Sultan, jangan-jangan mau memberontak itu bisa dipantau. Bisa dipantau dari sana. Makanya kemudian apakah nantinya banyak kapal-kapal di situ, apakah nanti kapal milik Sultan atau kapal milik Belanda masih dipertanyakan. Tapi dulu memang sebelum pelabuhan lama di situ adalah wilayah tempat tambang kapal atau pelabuhan. Karena dulu sempat itu dinamakan dengan Sungai Cina. Jadi Sungai Martapura itu memang sudah ada dari masa Belanda, tetapi orang Belanda banyak mengenalnya itu dengan Sungai Banjar. Sungai Banjar kecil Martapura, Sungai Banjar besar itu Barito. Sungai Banjar kecil ini dikenal juga dengan Sungai Cina karena memang di situ banyaknya orang-orang Cina. Nah, apakah kapal uap ini, kapal uap ini milik kapal Cina masih bisa diperdebatkan? Karena di tahun yang sama ada di tahun 20-an itu ada juga kapal tercatat kapal orang Tionghoa yang tenggelam, Bang Hoguan namanya, tapi itu tidak di area Sungai Martapura, tapi di area lain, sehingga kami belum bisa menyimpulkan bahwa itu dari kapal mana? Ya, gitu. Dari kapal mana sumber dari kapal uap itu? Pak Julfaisal, ini kan nanti sudah dibangun nih, akan ada melengkapi itu bangunan tentang historinya ya. Ini mau kemana ini bangunan ini? Apakah untuk sejarah, untuk wisata? Apakah tetap akan dijalankan fungsinya sebagai sebuah tempat ibadah? Jadi intinya Seringandian tentu sebagai tempat destinasi wisata ya. Kemudian ada Langgar Al-Hinduan, ada Rumah Ano. Rumah Ano itu kan mirip dengan Langgar Hinduan, dibangun replikanya seperti itu. Nanti kalau ketemu bagaimana bentuk rumah yang dipakai untuk Uta Barekno akan menambah di situ, maka tentu akan semakin lengkap sebenarnya. Ada Tempekong, bahkan ada beberapa rumah sebenarnya di Sungai Mesa itu harusnya diselamatkan. Itu menjadi kota tua sebenarnya. Kota tua. Ya mudah-mudahan nanti itu terwujud ya. Banyak yang harus diselamatkan. Di Kampung Gedang saya menemukan banyak rumah-rumah tua juga yang harus diselamatkan. Nah, kita semua berharap nanti ada regulasi yang mengatur sehingga pemerintah kota bisa tanda petik campur tangan untuk mengelola atau paling tidak menjaga supaya rumah tua itu tidak beralih fungsi dan beralih bentuk. Gitu. Karena ini sudah dalam posisi akhir, mungkin saya minta Pak Mansur dulu closing statementnya, bagaimana ini mau diapain gitu jadi kalau kami berpendapat ya Al-Hinduan ini kan karena dalam tahap rehabilitasi itu bisa dikembalikan seperti bentuk asal sehingga kelihatan masa gayanya, walaupun memang dari segi keaslian hanya meninggalkan beberapa keramik, tapi paling tidak itu sudah menjadi bagian dari penyelamatan benda budaya, temuan monumental, cagar budaya, dan saya pikir ini sangat bagus langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota, apalagi biayanya cukup besar dan semoga manfaatnya juga lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Amin. Jadi itu harapan kami dari kalangan akademisi, dan tentunya kami juga berharap kita lebih bisa menggali lebih dalam bagaimana sejarah kota Banjarmasin, terutama juga memang karena kota kita adalah kota yang berbasis sungai dari dulu, sehingga tentunya sejarah sungai yang lebih kita tonjolkan. Pak Jul, closing statement Pak Jul. Banjarmasin ini kan sudah kehilangan status ibu kota ya. Maka saya rasa kita harus mulai mengkampanyekan Banjarmasin itu kota legenda. Itu penting sekali karena Banjarmasin ketika menjadi ibu kota Borneo, Banjarmasin ketika menjadi ibu kota Kalimantan, yang ibu kota Kalimantan Selatan sekarang sudah tidak ada menjadi ibu kota, maka dia menjadi kota legenda. Bahwa kalau Anda ingin melihat sejarah Kalimantan, legendanya ada di Banjarmasin, dan itu tugas ahli sejarah untuk membuktikan. Iya, terima kasih banyak. Demikian perbincangan kami bersama Pak Julfaisal, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Staf Pariwisata dari Kota Banjarmasin, dan juga Pak Mansur, dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan FKIP ULM, dosen sejarah, mengenai berkait soal renovasi Langgar Al-Hindun. Semoga bermanfaat, semoga kita menambah pengetahuan. Terima kasih banyak Sobat Bepos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.